Timnas Thailand terkejut melihat respons Indonesia terhadap tantangan Portugal. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir setelah menerima undangan pertandingan persahabatan dari FAM Malaysia. Jika kalahkan Irak, Indonesia resmi singkirkan Vietnam dan kantongi tiket lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Como menyatakan siap dititipi pemain timnas Indonesia usai promosi ke Serie A. Kabar mengejutkan mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara ketika PSSI di bawah kendali Pak Ketum Erick Thohir secara berani menerima tantangan untuk pertandingan persahabatan dengan tim kuat Eropa Timnas Portugal. Kabar ini tidak hanya memicu kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menarik perhatian pelatih anyar timnas Thailand. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih asal Jepang ini mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah besar yang diambil oleh PSSI dan timnas Indonesia. Ini adalah langkah besar yang diambil federasi mereka. Pelatih timnas Thailand memandang pertandingan internasional melawan tim-tim Eropa seperti Portugal bukan hanya sebagai peluang exposure, tetapi juga sebagai pengalaman berharga bagi pemain. Baginya pertandingan semacam itu tidak hanya akan membantu pemain Indonesia berkembang secara teknis, tetapi juga membentuk mentalitas mereka dalam menghadapi berbagai gaya permainan dengan intensitas yang berbeda. Pertandingan semacam ini bisa menjadi tonggak penting untuk meningkatkan mental para pemain Indonesia. Dengan terbiasa melawan tim besar, mereka akan semakin bagus secara taktis dan mental. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut baik tantangan ini dalam konferensi pers. Pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan kegembiraannya atas terselenggaranya laga akbar tersebut. Baginya pertandingan ini akan menguji strategi dan kekuatan timnya sebelum menghadapi turnamen besar di masa mendatang. Di samping itu, reaksi positif terhadap keberanian Indonesia dalam menerima tantangan ini tidak hanya datang dari Shin Tae-yong, tetapi juga dari para pengamat sepak bola. Banyak yang melihatnya sebagai indikasi bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan yang signifikan. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, pengumuman ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk mengikuti jejak timnas Indonesia. Pelatih Thailand menyatakan ketertarikannya untuk mengatur pertandingan serupa untuk timnas Thailand dengan tim-tim dari berbagai konfederasi. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir setelah menerima undangan pertandingan persahabatan dari FAM Malaysia. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan komentar soal rumor laga uji coba timnas Indonesia melawan Malaysia. Ia menilai jika timnas Indonesia memang berpeluang menjalani laga uji coba, tapi belum tentu melawan Malaysia. Erick Thohir menyatakan lebih tertarik untuk melakukan uji coba dengan tim yang levelnya jauh di atas Indonesia. Saya sangat terbuka main lawan Malaysia, tapi kapan? Saya juga belum tahu. Untuk saat ini kami di PSSI memang ada rencana uji coba untuk timnas senior tapi belum tentu lawan Malaysia, kata Erick Thohir. Erick juga memastikan di bawah kepemimpinannya sepak bola Indonesia digembleng untuk mempunyai nyali di kancah dunia. Untuk mencapai itu, cara yang dilakukan Erick adalah melawan tim-tim kuat dunia. Selain memberikan pengalaman bermain dengan tim kuat melalui pertandingan tersebut, Indonesia juga dapat mendulang poin untuk menaikkan peringkat di FIFA. Pada kesempatan yang berbeda, Erick mengatakan sedang membuka pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Portugal, Jerman, dan Belanda untuk menjajaki kemungkinan bertanding dengan ketiga negara itu dalam ajang FIFA Matchday. Untuk hal ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan kemungkinan ia akan merealisasikan rencananya tersebut pada akhir tahun ini. Jika kalahkan Irak, Indonesia resmi singkirkan Vietnam dan kantongi tiket lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan otomatis mengantongi tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 andai berhasil mengalahkan Irak. Menariknya, di saat bersamaan akan menyingkirkan Vietnam. Indonesia dan Vietnam berebut posisi runner-up di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya saat ini terpaut 5 dan 9 poin dari Irak, jumlah yang sangat jauh karena tinggal 2 laga lagi tersisa. Laga kelima di babak grup ini akan menjadi penentuan nasib Indonesia serta Vietnam. Apakah persaingan terhenti atau masih berlanjut hingga laga terakhir? Indonesia akan bertemu Irak pada 6 Juni 2024 mendatang. Di saat bersamaan Vietnam akan menjamu Filipina. Saat ini Indonesia berada di posisi runner-up dengan 7 poin. Sementara di bawahnya ada Vietnam dengan 3 poin dan Filipina 1 poin. Irak ada di posisi puncak dengan 12 poin.
Bertanding di depan publik sendiri membuat Indonesia memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan atas Irak. Saat itu Indonesia kalah telak 1-5. Jika Indonesia bisa mengalahkan Irak, maka jumlah poin menjadi 10. Jumlah itu sudah tidak mungkin dilewati oleh Vietnam meski menang melawan Filipina. Jika Vietnam mengalahkan Filipina, maka jumlah menjadi 6 poin, sehingga ada jarak 4 poin antara Indonesia dan Vietnam. Dengan satu laga sisa, maka Vietnam tidak akan bisa melewati Indonesia. Maka kemenangan Indonesia atas Irak kali ini akan sangat penting. Peluang kemenangan itu terbuka lebar karena laga hidup mati tersebut digelar di GBK markas Timnas Indonesia. Pelatih Como 1907 menyatakan siap dititipi pemain Timnas Indonesia usai promosi ke Serie A. Promosinya Como ke Serie A turut menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan nama pelatih Como Kurniawan Dewi Yulianto ramai dibicarakan netizen. Tak sedikit komentar di kolom Instagram pelatih Como tersebut untuk memasukkan nama pemain Timnas Indonesia. Diketahui Como merupakan tim yang dekat dengan Indonesia lantaran pemiliknya dan pelatihnya adalah orang Indonesia. Como promosi ke Serie A setelah beberapa tahun berjuang dari kasta ke 4 Liga Italia. Como juga sempat mengalami kebangkrutan di era tersebut sebelum kepemilikannya diambil oleh pengusaha asal Indonesia. Como menjadi tim Serie B yang langsung promosi ke Serie A dengan status runner-up. Sementara posisi pertama untuk juara Serie B adalah Parma. Sementara tim posisi ketiga hingga ke-6 harus melakukan play-off untuk memperebutkan satu tiket promosi ke Serie A. Salah satu klub yang berjuang di play-off ini adalah klub yang diperkuat bek Timnas Indonesia, Jai Ijes.